Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu sintaksis. Istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sintaksis yang berarti menyusun bersama-sama. Nah, di dalam ilmu bahasa, sintaksis ini mempelajari cara kata-kata disusun menjadi satuan yang lebih besar, seperti frasa, klausa, dan juga kalimat. Nah, sintaksis juga membahas mengenai aturan dan pola penyusunan kata, di mana agar kalimat yang dihasilkan benar secara tata bahasa dan mudah untuk dipahami. Nah, setiap unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan memiliki fungsi dan peran tersendiri. Nah, adapun contohnya yaitu pada kalimat, ibu memasak nasi di dapur. Kata ibu berfungsi sebagai subjek. Kata memasak yaitu sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan juga di dapur sebagai keterangan tempat. Nah, dengan mempelajari sintaksis ini, kita dapat menyusun suatu kalimat yang teratur, bermakna dan juga efektif untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi secara singkat, sintaksis ini adalah ilmu yang mempelajari cara penyusunan kata menjadi kalimat yang benar dan juga komunikatif. Nah, yang kedua yaitu menurut Krisda Laksana, yaitu tahun 2008, sintaksis ini menyelidiki hubungan antar kata dalam ajaran dan struktur kalimat untuk membentuk makna yang padu. Kemudian yang kedua yaitu menurut Pirhar, yaitu tahun 2010. Nah, di mana sintaksis ini menelaah aturan pembentukan kalimat serta hubungan, fungsi, dan makna antar unsur kalimat. Nah, kita akan membahas mengenai sintaksis dengan cabang linguistik lain. Sintaksis berhubungan erat dengan morfologi, semantik, dan juga pragmatik. Nah, di mana ketiganya ini saling melengkapi dalam memahami bagaimana bahasa itu dibentuk, disusun, dan digunakan secara bermakna. Nah, yang pertama yaitu hubungan dengan morfologi, di mana membahas mengenai pembentukan kata. Sedangkan sintaksisnya mengatur penyusunan kata menjadi kalimat. Nah, contohnya yaitu morfologi membentuk kata memasak, sedangkan sintaksis menyusunnya dalam kalimat di mana ibu sedang memasak nasi di dapur. Nah, yang kedua yaitu hubungan dengan semantik. Sintaksis mengatur struktur kalimat, sementara semantik menelaah maknanya. Nah, contohnya di mana kalimat dia memukul Andi dan Andi memukul dia, di mana sudah memiliki susunan berbeda, sehingga maknanya pun berbeda. Nah, yang ketiga, yaitu hubungan dengan pragmatik. Nah, sintaksis ini berfokus pada bentuk kalimat, sedangkan pragmatik menekankan pada makna berdasarkan konteksnya. Contohnya, kalimat bisa tolong tutup jendela itu, nah secara terstruktur adalah kalimat tanya, namun digunakan sebagai permintaan sopan. Adapun objek kajian dari sintaksis, di mana adalah hubungan dan susunan kata dalam membentuk makna yang jelas dan teratur. Nah, sintaksis mempelajari bagaimana kata-kata itu diatur dan saling berhubungan untuk membentuk satuan bahasa yang lebih besar dan bermakna. Nah, objek kajian sintaksis ini meliputi kata, frase, klausa, kalimat, dan juga wacana. Nah, melalui kajian ini kita dapat memahami bagaimana struktur kalimat dibentuk, bagaimana fungsi tiap unsur kalimat saling berkaitan, serta bagaimana susunan tersebut menghasilkan makna yang sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, yang pertama yaitu adalah frasa, di mana frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna dan fungsi gramatikal, tetapi tidak memiliki predikat, sehingga hanya menjadi bagian dari kalimat saja. Nah, adapun jenis-jenis dari frasa, yang pertama yaitu frasa nominal, di mana berinti kata benda, misalnya buku tebal. Kemudian yang kedua ada frasa verbal, di mana berinti kata kerja, misalnya sedang belajar. Nah, yang ketiga yaitu ada frasa adjektifal, di mana berinti kata sifat, misalnya sangat indah. Yang keempat yaitu ada frasa adverbial, di mana berinti kata keterangan, misalnya sangat jauh. Kemudian yang kelima ada frasa preposisional, di mana diawali dengan kata depan, misalnya di rumah. Nah, klausa adalah satuan bahasa yang memiliki subjek dan predikat, dengan atau tanpa objek atau keterangan, namun belum tentu membentuk kalimat sempurna. Nah, klausa menjadi dasar pembentuk kalimat dan juga berada di atas frasa, tetapi di bawah kalimat. Nah, adapun jenis-jenis dari klausa ini, yaitu yang pertama ada klausa bebas, di mana dapat berdiri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu klausa terikat, di mana tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga ada klausa verbal, di mana predikat berupa kata kerja. Kemudian yang keempat ada klausa nominal, yaitu predikat berupa kata benda. Kemudian yang kelima ada klausa adjektifal berupa kata sifat. Yang keenam ada klausa adverbial, di mana berpredikat berupa kata keterangan. Yang ketujuh ada klausa deklaratif, di mana menyatakan sesuatu. Yang kedelapan klausa interrogatif, menyanyikan sesuatu. Yang kesembilan klausa imperatif, di mana pemberi perintah atau larangan. Kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki subjek dan predikat serta intonasi atau tanda baca akhir. Nah, sehingga menyampaikan makna dapat dengan lengkap. Nah, kalimat berfungsi untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, atau gagasan secara utuh.
Nah, berdasarkan fungsinya, kalimat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, ada kalimat deklaratif di mana menyatakan informasi. Contohnya, hari ini cerah. Kemudian yang kedua, yaitu kalimat interrogatif di mana menanyakan sesuatu. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Yang ketiga, yaitu kalimat imperatif di mana memberi perintah. Tolong ambilkan buku itu. Yang kelima, kalimat ekslamatif di mana menyatakan emosi. Contohnya, betapa indahnya pemandangan ini. Nah, klausa adalah satuan bahasa yang memiliki subjek dan predikat, dengan atau tanpa objek atau keterangan, namun belum tentu membentuk kalimat sempurna. Nah, klausa menjadi dasar pembentuk kalimat dan juga berada di atas frasa, tetapi di bawah kalimat. Nah, adapun jenis-jenis dari klausa ini, yaitu yang pertama ada klausa bebas, di mana dapat berdiri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu klausa terikat, di mana tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga ada klausa verbal, di mana predikat berupa kata kerja. Kemudian yang keempat ada klausa nominal, yaitu predikat berupa kata benda. Kemudian yang kelima ada klausa adjektival berupa kata sifat. Yang keenam ada klausa adverbial, di mana berpredikat berupa kata keterangan. Yang ketujuh ada klausa deklaratif, di mana menyatakan sesuatu. Yang kedelapan klausa interrogatif, menanyakan sesuatu. Yang kesembilan klausa imperatif, di mana pemberi perintah atau larangan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi sintaksis. Jadi, fungsi sintaksis merupakan aspek fundamental dalam analisis struktur kalimat. Karena fungsi sintaksis ini menunjukkan hubungan gramatikal antar unsur dalam satuan sintaksis. Nah, fungsi sintaksis sendiri dalam kalimat bahasa Indonesia terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Nah, untuk itu, mari kita bahas satu per satu. Nah, unsur yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah unsur yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku dalam kalimat. Nah, dalam konstruksi dasar bahasa Indonesia, subjek biasanya terletak di awal kalimat dan menjadi pengisi utama dalam struktur kalimat bersamaan dengan predikat. Seperti contohnya, pada kalimat ayah membaca koran setiap pagi. Nah, ayah adalah subjek. Kemudian siswa-siswa itu sedang belajar, di mana siswa-siswa adalah sebagai subjeknya. Dan pada kalimat bunga mawar tumbuh di taman, bunga mawar adalah sebagai subjeknya. Kemudian unsur yang kedua yaitu predikat. Nah, predikat adalah unsur utama yang menyatakan tindakan, keadaan, ataupun peristiwa yang dialami oleh subjek. Nah, dalam bahasa Indonesia, predikat umumnya berupa frasa verba. Tetapi dalam kalimat non-verbal itu predikat bisa berupa nomina, adjektiva, ataupun frasa proposisional. Nah, pada kalimat ayah membaca koran, predikatnya adalah membaca koran. Kemudian adapun pada kalimat siswa-siswa itu sedang belajar, maka predikatnya adalah sedang belajar. Dan pada kalimat bunga mawar tumbuh di taman, yang menjadi predikat dalam kalimat tersebut adalah tumbuh. Kemudian yang ketiga yaitu ada unsur objek. Objek merupakan unsur yang melengkapi predikat transitif, di mana biasanya hadir setelah predikat menunjukkan sesuatu yang dikenai tindakan. Nah, objek juga dapat berubah menjadi subjek dalam konstruksi pasif. Seperti contohnya, ibu memasak nasi goreng, maka yang menjadi objeknya adalah nasi goreng. Kemudian adapun pada kalimat dia menulis puisi indah, nah yang menjadi objeknya adalah puisi indah. Dan pada kalimat mereka membeli sebuah rumah, yang dikenai sebagai objek pada kalimat itu adalah rumah. Yang keempat yaitu pelengkap. Nah, pelengkap adalah unsur yang hadir untuk melengkapi predikat tertentu. Biasanya verba kopulatif seperti menjadi, merupakan, sebagai, ataupun untuk melengkapi verba yang belum lengkap maknanya tanpa unsur tambahan. Seperti contohnya pada kalimat kamar ini terasa panas. Nah, panas itu merupakan contoh kata pelengkap. Kemudian anak itu tampak sedih, di mana di sini kata sedih itu merupakan pelengkap dan dia menjadi dokter, dokter itu merupakan pelengkap. Kemudian yang kelima yaitu unsur keterangan. Nah, keterangan itu bersifat opsional dan dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan terkait waktu, tempat, cara, tujuan, sebab, dan sebagainya. Nah, keterangan itu dapat terletak di awal, tengah, ataupun akhir kalimat. Seperti contohnya pada kalimat ayah membaca koran di teras rumah. Nah, teras rumah merupakan keterangan tempat, kemudian mereka pergi pada pagi hari. Pagi hari merupakan keterangan waktu, begitupun pada kalimat Sinta berjalan dengan cepat juga merupakan keterangan waktu. Nah, agar lebih paham, ada beberapa contoh kalimat yang di dalamnya sudah terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan, yaitu yang pertama, dia menjadikan rumah tua itu sebagai kantor baru di pusat kota. Kemudian, kalimat yang kedua, yaitu guru menganggap ujian tersebut sebagai tantangan besar pada semester ini. Dan kalimat yang terakhir, yaitu mereka menyebut film itu sebagai karya terbaik di festival kemarin. Nah, untuk keterangan yang mana sih yang termasuk subjek, objek, predikat, lengkap, dan keterangan, itu dapat kalian simak pada keterangan yang sudah saya isikan. Sekarang, kita akan membahas mengenai hubungan pada sintaksis. Nah, hubungan sintaksis yaitu ikatan antar satuan sintaksis yang menandai adanya keterpaduan atau kepaduan struktur, di mana ikatan ini penting untuk membedakan apakah suatu unsur itu memiliki kedudukan yang sejajar atau memiliki kedudukan yang bertingkat ataukah memiliki kedudukan yang membentuk inti kalimat. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu hubungan yang ada di sintaksis. Yang pertama yaitu hubungan koordinatif, di mana hubungan koordinatif
adalah hubungan antara dua atau lebih satuan sintaksis yang mempunyai kedudukan yang sejajar ataupun setara, baik dari segi bentuk ataupun dari segi fungsi. Nah, kata hubung ataupun konjungsi yang biasa digunakan untuk menyatakan hubungan ini antara lain dan, atau, tetapi, melainkan, serta, dan lain sebagainya. Nah, seperti contohnya pada kalimat ibu dan ayah menghadiri rapat sekolah, ataupun dia membawa buku atau laptop ke kelas, ataupun pada kalimat Rani pintar tetapi kurang percaya diri. Nah, hubungan yang kedua yaitu hubungan subordinatif, di mana hubungan ini adalah hubungan antara dua satuan sintaksis yang tidak setara, di mana salah satu unsur itu berperan sebagai unsur utama atau yang disebut dengan induk kalimat, dan unsur yang lainnya itu sebagai unsur penjelas atau pelengkap atau yang disebut dengan anak kalimat. Nah, konjungsi yang biasa digunakan dalam hubungan ini antara lain ada kata karena, jika, meskipun, ketika, agar, supaya, walaupun, dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh kalimat mereka tetap belajar meskipun listrik padam, atau pada kalimat saya datang lebih awal agar bisa duduk di depan, ataupun pada kalimat kami pulang ketika hujan mulai reda. Nah, hubungan yang terakhir yaitu ada hubungan predikatif. Nah, hubungan predikatif merupakan hubungan antara dua unsur inti dalam struktur kalimat, yaitu ada subjek dan ada predikat. Nah, di mana hubungan ini disebut predikatif karena predikat itu memberikan keterangan, pernyataan ataupun penjelasan terhadap suatu subjek dan bersama-sama membentuk struktur dasar kalimat. Di mana contohnya yaitu pada kalimat Sinta menyanyi, Sinta ini sebagai subjeknya dan menyanyi ini sebagai predikatnya, ataupun pada kalimat ayah sedang membaca koran, ayah sebagai subjek dan sedang membaca koran sebagai predikat, ataupun pada mereka lelah setelah bekerja seharian. Jadi mereka ini adalah subjeknya dan lelah setelah bekerja seharian itu adalah predikat dan juga ditambahkan dengan keterangan waktu yaitu seharian. Nah, materi selanjutnya adalah definisi, bagian, dan sifat serta penerapan ciri-ciri sintaksis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang ciri sintaksis. Jadi, ciri sintaksis ini adalah sifat khas yang menandai satuan sintaksis seperti frasa, kata, klausa, dan juga kalimat, sehingga dapat dikenali dan dibedakan dari satuan bahasa seperti fonologi atau morfologi. Jadi, dengan kata lain, ciri ini menjadi indikator utama dalam mengidentifikasi keabsahan bahasa. Jadi secara umum, ciri sintaksis dapat dipahami sebagai karakteristik struktural dan juga fungsional yang membuat kalimat bukan sekadar kumpulan kata acak, melainkan sebuah kesatuan yang teratur dan bermakna. Karena tanpa adanya ciri sintaksis, kalimat hanya akan berubah menjadi struktur acak yang sudah dipahami oleh pembaca atau orang yang mendengarkannya. Nah, jadi ciri-ciri sintaksis merupakan sifat yang khas yang melekat pada satuan sintaksis sehingga dapat membedakan kalimat yang gramatikal dan gramatikal, di mana menurut Ramlan tahun 2019, ciri sintaksis ini mencakup aturan yang mengatur penyusunan bahasa mulai dari kata, frasa, klausa hingga kalimat agar membentuk satuan yang bermakna. Nah, dengan demikian, ciri sintaksis dapat dipahami sebagai indikator utama yang memastikan suatu kalimat memiliki struktur hierarkis, fungsi yang jelas, kepatuhan pada kata bahasa, serta relasi makna yang logis. Tanpa ciri ini, nantinya bahasa hanya akan menjadi kumpulan kata yang acak dan sulit dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke sifat dan bagian dari ciri-ciri sintaksis. Yang pertama itu ada sintaksis bersifat hierarkis atau struktur bertingkat, di mana sifat ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya hadir secara acak, tetapi memiliki tingkatan struktur dari unsur terkecil hingga terbesar. Nah, contohnya itu seperti kata, itu ada kata guru, mengajar, dan siswa. Contoh kata frasa itu ada guru bahasa, mengajar dengan tekun. Kemudian klausalnya itu ada guru bahasa, mengajar dengan tekun. Dan nanti kalimatnya menjadi guru bahasa, mengajar dengan tekun di kelas setiap pagi. Jadi, hal ini berhubungan dengan analisis linguistik struktural yang menekankan pentingnya hubungan antar unsur dalam bahasa. Kemudian yang kedua ada kombinatif, produktif, dan rekursif, di mana bahasa memiliki sifat kombinatif, yakni artinya unsurnya dapat digabungkan sesuai aturan. Kemudian bahasa juga produktif karena dari jumlah kata yang terbatas dapat lahir kalimat yang tak terbatas. Selain itu, bahasa rekursif itu artinya memasukkan klausa ke dalam klausa lain yang terbatas. Kemudian yang ketiga itu ada setiap unsur yang mempunyai fungsi sintaksis. Jadi unsur kalimatnya tidak hanya tersusun berurutan, tapi juga memiliki fungsi tertentu. Nah, fungsi-fungsi utama dalam sintaksis itu seperti subjek, teknik pelaku atau topik yang biasanya berupa nomina, kemudian predikat yang pernyataan tentang subjek yang biasanya berupa verba atau adjektiva, kemudian objek yang sasaran predikat, kemudian pelengkap yakni melengkapi makna predikat yang tidak bisa dipindah ke pasif, dan yang terakhir itu keterangan yakni unsur tambahan bisa berupa waktu, tempat, cara, dan juga tujuan. Contohnya mahasiswa menulis makalah dengan teliti. Kemudian yang keempat itu ada taat pada kaidah gramatikal, di mana bahasa tidak hanya membutuhkan susunan secara logis, tapi juga kepatuhan terhadap aturan tata bahasa, di mana suatu kalimat bisa dianggap salah meski maknanya bisa ditebak. Contohnya itu seperti kata gramatikalnya seperti ibu masak sayur di dapur. Nah, contoh yang salah itu adalah sayur dapur memasak ibu di. Jadi ciri ini membuktikan bahwa setiap bahasa memiliki aturan sintaksis sendiri, tetapi semuanya menuntut keteraturan agar kalimatnya itu bisa dipahami. Kemudian yang kelima itu ada relasi makna antar unsur. Jadi sintaksis juga ditandai dengan adanya relasi antar unsur yang bukan sekedar urutan kata. Karena relasi ini penting untuk menentukan jenis kalimat yang akan digunakan. Jadi dengan kata lain, relasi ini berfungsi sebagai jembatan antara struktur gramatikal dan makna semantis. Kemudian yang keenam itu ada adanya alat uji gramatikalitas.
di mana ciri sintaksis dapat dibuktikan lewat pengujian linguistik modern menggunakan metode seperti substitusi, elipsis, dan transformasi. Kemudian yang terakhir adalah integrasi dengan fungsi komunikatif, di mana bahasa bukan hanya harus benar secara gramatikal, tetapi juga harus komunikatif, karena sebuah kalimat bisa benar menurut aturan tata bahasa, tetapi gagal menyampaikan pesan jika tidak sesuai konteks. Nah, jadinya bahasa yang baik itu bukan hanya benar secara struktur, tetapi juga harus tepat digunakan dalam situasi komunikasi tertentu. Oke, kita masuk ke materi terakhir yang tentang penerapan ciri sintaksis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu, ciri sintaksis ini tidak hanya dijelaskan penting dalam tatanan teorinya, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, yang pertama itu ada dalam bidang pendidikan, yakni secara universal kan seperti saya tahu, sintaksis ini berperan membentuk keterampilan literasi dan berpikir kritis siswa, di mana siswa yang menguasai sintaksis mampu menulis kalimat dengan struktur jelas dan koheren, sehingga dapat menghasilkan karangan, laporan maupun karya ilmiah yang baik. Nah, guru pun dapat menggunakan pemahaman sintaksis untuk menyusun bahan ajar yang runtut dan mudah dipahami oleh siswa dan juga dirinya sendiri. Contohnya, guru bahasa Indonesia memberi kata acak seperti taman, pagi, berlari siswadi. Jadi, siswa diminta menyusun menjadi kalimat gramatikal, menjadi siswa berlari pagi di taman. Kemudian yang kedua, dalam bidang linguistik. Jadi, dalam kajian linguistik, sintaksis menjadi dasar untuk analisa struktur bahasa, pola kalimat dominan, dan memahami perbedaan antar bahasa. Contohnya, seorang siswa menulis dalam karangan narasi, saya ke sekolah pergi, dan guru menjelaskan bahwa suatu kalimat yang benar adalah saya pergi ke sekolah, karena koreksi ini membuat siswa belajar mengenali urutan unsur kalimat yang tepat. Kemudian yang ketiga dalam bidang komunikasi. Secara umum kan komunikasi yang baik menuntut kalimat yang jelas dan tidak ambigu. Jadi sintaksis ini memastikan setiap kalimat memiliki susunan logis yang dapat dipahami oleh lawan bicara. Karena dalam komunikasi formal seperti pidato atau rapat, kalimat yang disusun dengan benar meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Nah, dalam komunikasi non formal, sintaksis juga membantu percakapan berlangsung lancar. Contohnya, guru memberi instruksi, kumpulkan tugas kalian di meja guru setelah bel berbunyi. Kalimat ini jelas sehingga semua siswa langsung memahami. Jika guru mengatakan, tugas di meja guru bel kumpulkan kalian setelah berbunyi, maka siswa tentu akan kebingungan karena strukturnya tidak tepat. Kemudian yang keempat itu adalah dalam teknologi bahasa. Jadi di era global, teknologi bahasa sangat bergantung pada sintaksis, khususnya dalam bidang Natural Language Processing atau NLP, di mana sistem komputer seperti mesin penerjemah, chatbot, dan aplikasi pengecat tata bahasa menggunakan prinsip ini. Nah, contohnya siswa SMA menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kalimat dia belajar di perpustakaan setiap sore menjadi he studies in the library every afternoon. Kemudian yang kelima, ada dalam penelitian bahasa, di mana dalam penelitian bahasa ini digunakan sebagai kerangka metodologis. Karena analisis sintaks ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesalahan struktur bahasa, membandingkan pola kalimat antar bahasa, atau meneliti perkembangan bahasa anak. Contohnya, seorang siswa melakukan penelitian sederhana dengan mengumpulkan tulisan teman sekelasnya. Nah, ia menemukan banyak kesalahan siswa menulis saya sudah kemarin belajar, di mana harusnya kalimat itu yang benar adalah saya sudah belajar kemarin. Kemudian yang keenam, dalam bidang media dan jurnalistik, jadi media massa menuntut penggunaan kalimat yang ringkas, jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. Secara umum, sintaksis ini membantu wartawan dan juga menyusun berita yang informatif. Nah, contohnya itu seperti dulu berita mading, OSIS adakan lomba kebersihan kelas, itu judulnya jelas dan lugas. Tapi jika ditulis OSIS kebersihan adakan kelas lomba, maka kalimatnya akan menjadi rancu dan sulit dipahami oleh pembaca. Kemudian yang terakhir adalah dalam bidang kehidupan sosial, di mana berperan sebagai interaksi sosial sehari-hari, karena secara universal ia memastikan kalimat yang digunakan dalam percakapan mudah dipahami, sopan, dan sesuai konteks budaya. Contohnya itu seperti seorang siswa berkata kepada guru, "Bu, boleh saya izin ke toilet sebentar?" Nah, kalimat ini sudah sangat jelas dan juga sopan. Namun jika siswa berkata, "Sebentar, toilet izin saya ke Bu, boleh?" Tentu saja guru akan bingung tentang apa maksud dari kalimat siswa tadi dan menganggap cara bicara siswa ini kurang baik dan kurang sopan. Nah, sekian, terima kasih.